Pentakosta yang pertama memperingati turunnya Roh Kudus. Kami dari pelayan di gereja Tuhan, di gereja kita ini mengucapkan selamat mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus berkarya dalam hati dan pikiran kita untuk menuntun kita, mengajar kita semakin dekat kepada Tuhan. Sebelum mulai ibadah kita ini, mari kita ambil waktu sejenak, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita mulai ibadah kita naikkan pujian kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Suci, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus itu, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh-Mu yang kudus itu,
menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukalah iman kami kepadamu, supaya kami di dalam sukacita menyediakan hidup kami untuk-Mu. Biarlah Roh-Mu berkuasa, memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita, pada minggu Pentakosta pada sore hari ini, yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-41, dimulai dari ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Sebagaimana biasa, mari kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sujud menyembah di hadapan-Nya untuk menyesali segala dosa-dosa kita. Mohon pengampunan dari kasih-Nya. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu, yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu. Dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali, kita naikkan pujian kita. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, mari kita mendengar firman Tuhan
sebagai petunjuk hidup baru terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah Bapa kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita sambut sabda Allah, kita naikkan pujian kita bernyanyi.
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menaungi hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat Pentakosta buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di perayaan peringatan kehadiran Roh Kudus dari sorga ke tengah kehidupan orang-orang percaya dan ke dunia ini, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama hingga ayat 13. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, lalu ayat yang kedua saya minta kaum pria, pemuda, yang namanya pria baca ayat 2. Baru ayat ketiga kaum perempuan, kaum ibu juga baca ayat yang ketiga. Kita akan membaca itu terus bergantian, berurutan, hingga ayat yang ke-12. Ayat 13 kita sama-sama mengakhiri pembacaannya. Saya akan mulai. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata orang kepada yang lain. Sama-sama. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari yang ayat 13 berasumsi buruk tentang orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Tapi selalu saja ada dalam kerumunan orang-orang percaya, ada yang merefleksikan imannya tidak sama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengimani, merefleksikan imannya kepada Allah. Tidak selalu sama dalam kerumunan orang-orang yang mengaku percaya, responnya sama pada peristiwa yang sebenarnya peristiwa ilahi, seperti yang terjadi pada masa Pentakosta di Yerusalem. Sebagian orang sudah sampai pada pemahaman apa artinya peristiwa ini. Ada angin yang berembus dan suaranya sangat kuat, lalu ada lidah-lidah api, dan itu hinggap kepada para orang-orang yang disebut orang-orang Galilea. Sebutan lain yang disebutkan
dikenakan kepada murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesus itu berasal dari daerah Galilea di Israel Utara. Orang-orang sudah berpikir apa maknanya ini. Tapi masih ada orang yang masih tiba pada bagian asumsi. Jangan-jangan mereka ini mabuk. Peristiwa ini sebenarnya diklarifikasi oleh Petrus kalau kita membaca ayat selanjutnya. Ia mengklarifikasi lalu ia katakan, ini adalah peristiwa Yesus Kristus itu. Yesus Mesias itu yang telah mati, tersalib dan mati, dikubur, lalu bangkit dari kematian dan telah naik ke sorga. Itulah kelanjutan dari peristiwa matinya Yesus, lalu bangkit dan naik ke sorga. Peristiwa Pentakosta, peristiwa kehadiran Roh Kudus itu dinyatakan dalam peristiwa itu. Orang mungkin sebagian bertanya-tanya juga. Karena orang-orang yang hadir dalam perayaan Pentakosta Perjanjian Lama. Pentakosta orang-orang Israel pada waktu itu adalah perayaan dalam rangka perayaan Paskah Israel juga. Peristiwa kelepasan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sudah lebih dari 1000 tahun sebelumnya peristiwa Paskah Israel itu terjadi. Ketika orang Israel diperintahkan untuk menyembelih domba. Lalu darahnya dihapuskan ke pintu-pintu setiap rumah orang-orang Israel. Supaya malaikat pencabut nyawa tidak singgah mencabut nyawa anak-anak sulung orang Israel. Karena tanda darah domba itu memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan. Dan anak-anaknya diselamatkan oleh tanda darah itu. Peristiwa Pentakosta yang kemudian juga disebut oleh orang-orang Kristen Pentakosta itu peristiwa yang terjadi pada masa Pentakosta Perjanjian Lama. Karena itulah dalam peristiwa itu sebagaimana diceritakan di sini, banyak orang-orang dari luar Israel, dari negeri yang jauh pulang ke Yerusalem dalam rangka ziarah rohani. Karena Pentakosta juga adalah salah satu hari besar yang selalu harus diikuti oleh orang-orang Israel. Walau mereka telah tinggal jauh dari Yerusalem. Ada yang dari daerah kawasan Iran sekarang. Itu yang disebut dengan orang-orang Partia, Media, dan Elam. Ada orang-orang dari sekitar Mesopotamia. Dari Syria hingga ke Irak. Ada juga yang disebut orang-orang dari Libya, dari Afrika, dari Arab. Ada juga yang dari perbatasan benua Asia dan Eropa, Frigia, Kapadokia, dan yang lainnya. Ketika peristiwa Pentakosta Perjanjian Lama itu terjadi, orang datang pulang. Tapi di saat seperti itulah Tuhan memenuhi janjinya. Ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya setelah kebangkitan, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan pergi dulu dari sini, tinggal di Yerusalem. Murid-murid dengan taat melakukan itu. Mereka berkumpul, pergi ke Bait Allah, berkumpul di satu tempat sambil berdoa, menantikan hari kedatangan Roh Penghibur itu. Seperti juga dijanjikan Yesus tertulis dalam Yohanes pasal 14. Mereka menunggu karena tanggal dan harinya tidak diberitahu oleh Yesus. Tapi pasti Roh itu datang. Dan tepat pada peristiwa Pentakosta Perjanjian Lama, Roh Kudus itu datang dan hinggap. Peristiwa itu mengagetkan orang banyak. Sampai seperti disebutkan ayat 13 tadi, mereka ini mabuk. Karena dia masih sulit
Orang-orang seperti ini masih belum membuka diri. Dia hanya memandang dari satu sisi, sehingga peristiwa yang seperti itu selalu dikaitkan dengan orang-orang yang lepas kendali, orang-orang yang mabuk. Padahal seperti yang dikatakan Petrus, peristiwa itu adalah peristiwa yang mau memberi kesaksian tentang Yesus Juru Selamat dunia itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Pentakosta menjadi penting bagi kita. Karena kehadiran Allah itu dinyatakan berlanjut. Walau Yesus sudah naik ke sorga, tapi dia datang lagi hadir untuk kita. Kehadiran inilah yang sulit dirasakan oleh orang-orang kalau belum percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang sudah bertemu Yesus Kristus juga belum tentu kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Maka roh itu belum tentu juga singgah kepadanya, walau dia pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Tidak sekedar perjumpaan yang membuat kita bisa membuka diri kita, tapi percaya kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagi orang Israel, bagi umat perjanjian lama, Pentakosta itu disebutkan penting juga. Selain hari Paskah yang diingat sebagai karya besar Allah yang melepaskan orang Israel dari perbudakan, yang mengangkat harkat orang Israel dari orang-orang kelas suruhan yang gak perlu lagi bercita-cita menjadi orang-orang yang akhirnya perlu bercita-cita, perlu membuat hidupnya naik levelnya, perlu di-upgrade. Oleh karena itu ketika orang Israel keluar dari Mesir, Allah melanjutkannya dengan memberikan Taurat Musa. Taurat yang diberikan di Sinai melalui Musa itu adalah pembaruan perjanjian Tuhan untuk menolong orang Israel hidup dalam habitat yang baru, supaya juga hidup dalam perilaku yang baru. Mereka harus diubah dari masyarakat budak harus menjadi masyarakat yang merdeka. Mereka juga harus dirubah, perlu tahu bahwa setelah mereka dibebaskan oleh Allah, mereka perlu melihat ada relasi yang harus mulai dibangun dan dipelihara, yaitu relasi dengan Allah yang membebaskan mereka. Untuk itulah Taurat diberikan, supaya orang Israel tahu itu bukan karena kehebatan mereka, tapi karena Allah mengasihi umat yang Dia pilih. Dia membebaskannya. Tapi Allah tidak sekedar membebaskan, Allah masih mau meneruskan kehadirannya untuk menolong orang Israel, menyatakan kehadirannya bahwa Allah sungguh-sungguh memilih mereka untuk menjadi umatnya. Karena itu relasi dengan sesama pun diatur, supaya orang-orang Israel menghargai sesamanya. Karena mereka dulu adalah sama-sama orang yang pernah menjadi budak. Orang-orang yang tidak berharga, tapi kemudian jadi berharga di hadapan Tuhan dan akan berharga di hadapan bangsa sekitar. Karena Allah membebaskannya dan mereka diajar untuk juga menghargai sesamanya. Pada abad kedua ada satu tulisan yang ditulis oleh Yobal namanya. Dia mengatakan bahwa Pentakosta itu adalah perayaan yang berlatar belakang dan berkaitan dengan pemberian Taurat itu. Hal inilah yang disebutkan dengan zaman Metan Torah. Zaman Metan Torah itulah adalah saat ketika Allah memberikan hukumnya, peraturannya untuk mendidik, mengasuh, memelihara kehidupan umat Israel. Itulah sebabnya itu menjadi penting bagi orang Israel. Orang-orang saleh terus mengimaninya, lalu mengajarkannya kepada generasi berikutnya, supaya mereka tahu orang-orang yang dibebaskan itu harus membangun kehidupan yang baru.
Jangan seperti pengalaman orang-orang misalnya yang keluar dari penjara. Karena masyarakat sekitar sudah menggambarkan sifatnya itu adalah sifat kekal. Perilaku buruknya diingat-ingat orang di masa lalu. Tambah juga penjara tidak selalu membuat orang jera. Penjara tidak selalu membuat orang bertobat menyadari kesalahannya. Jangan-jangan merancang sesuatu yang baru lagi, yang lebih jahat. Sehingga ia sulit untuk merubah hidupnya. Selain karena pembinaannya untuk mengubah dia tidak berlangsung dengan baik. Tapi masyarakat juga masih mengingat-ingat masa lalunya itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, orang Israel perlu sekali datang jauh-jauh melakukan perjalanan ziarah rohani itu. Supaya itu makin menguatkan ingatan mereka tentang Allah yang menuntun kehidupan bangsa itu. Dan pada peristiwa inilah Allah membaharui lagi, mengisi sesuatu yang baru dalam perayaan Pentakosta Israel itu. Hukum Allah adalah hukum kasih-Nya. Dan Dia meneruskan perlindungannya, penjagaan dan tuntunannya lewat Roh Kudus itu. Orang-orang beriman yang mengimani Yesus Kristus akhirnya mengalami peristiwa Pentakosta dengan makna yang baru. Pentakosta itu tidak lagi sekedar mau menuntun bangsa Israel, orang-orang yang punya garis keturunan dengan Abraham, orang-orang yang masih punya percampuran darah dengan keyahudian, tapi berlaku juga bagi kita, orang-orang Batak, Cina, India, Negro dan yang lainnya. Karena Allah berkuasa tidak hanya atas Israel. Allah tidak hanya Allahnya orang-orang Israel, tapi Dia adalah Allah seluruh bangsa. Karena itulah firman Tuhan harus dimengerti oleh orang lain. Kehadiran Roh Kudus itu membuat orang lain terheran-heran. Ketika mereka menyatakan orang-orang Galilea, sebenarnya di balik kata-kata itu, ucapan itu, ada perasaan, ada sikap yang merendahkan. Karena orang-orang Galilea itu dianggap orang-orang pinggiran, orang-orang yang kasar. Cara berpakaiannya tidak bisa dibedakan dengan orang-orang yang dari Yudea, dari Yerusalem. Yesus juga orang tuanya dari Nazaret di daerah Galilea. Walau lahirnya di Bethlehem yang masuk Yudea. Tapi orang akan mengenalnya juga karena sejak kecil hingga dewasa Yesus masa hidupnya lebih banyak bersama dengan orang-orang Galilea. Itulah cara mereka mengidentifikasi orang. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah murid-murid Yesus. Tapi mereka bisa pastikan orang-orang yang bicara dalam bahasa ibu mereka itu adalah orang-orang Galilea. Sama seperti dulu pernah warga jemaat kita datang anak-anaknya karena mau mengisi liburan. Datang ke tempat saya, lalu mereka pergi ke apa? Ke mall. Karena memang belum pernah ke daerah Medan ini. Lalu ketika lihat eskalator itu ada yang naik, ada yang turun, dia coba eskalator yang turun itu. Dia berlari-lari. Lalu orang saya dengar, orang kampungan itu. Dari seperti itu saja orang bisa mengidentifikasi. Ah, ini bukan orang Medan ini. Gitu. Seperti itulah orang itu, orang banyak mengidentifikasi Rasul Petrus dan kawan-kawannya sebagai orang-orang Galilea. Seperti itu orang menganggap dia begitu, menganggap murid-murid Yesus itu. Padahal ada suatu perubahan terjadi. Perubahan itu ketika mereka bisa mendengar
murid-murid itu berbicara dalam bahasa ibu mereka. Ada lebih 12 nama suku atau bangsa yang disebutkan dalam pasal 12 ini. Elam, Media, Partia, Libya, Arab, dan yang lainnya. Mereka itu sudah terbiasa dengan bahasa ibu mereka di negeri-negeri yang jauh. Tapi di Yerusalem mereka mendengar kembali dan mereka mengerti itu. Disebutkan di situ mereka berbahasa yang lain. Murid-murid bisa mengucapkan, berbicara dalam bahasa yang mereka sendiri pun sebelumnya belum pernah kenal. Itu yang membuat orang banyak tercengang-cengang. Dan mungkin murid-murid Yesus belakangan akan menyadari ada sesuatu yang sebenarnya juga mereka tidak ketahui sejak semula. Kenapa mereka berbicara, orang-orang banyak dari berbagai suku bangsa itu mengerti apa yang mereka ucapkan. Mereka tidak pernah les bahasa asing, karena dulu juga belum ada. Orang belajar secara alami. Tapi apa yang disebutkan di ayat 4, mereka bicara bahasa-bahasa lain. Bukan agak lain, enggak tanggung, lain. Kata lain itu bermakna bahasa yang belum dia kenal. Sebuah kemampuan yang sebenarnya tidak akan mungkin dia miliki itu, kalau dia tidak mempelajarinya paling tidak untuk beberapa waktu. Dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 6 diceritakan setelah Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Saul. Mengurapi Saul supaya dialah yang dipilih, diurapi menjadi raja di Israel yang pertama. Samuel berangkat lalu bertemu dengan Saul. Saul diurapi. Lalu di ayat 6 dikatakan, maka Roh Kudus Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Mereka yang dimaksud adalah para nabi pelihat di tengah-tengah umat Israel. Lalu dikatakan kemudian, engkau akan menjadi manusia yang lain. Kata lain itu menjadi manusia yang berbeda, yang membuat orang jadi tidak kenal dengan dia yang sebelumnya. Orang jadi pangling mungkin. Setelah ia kepenuhan Roh Kudus, maka Saul akan menjadi manusia yang lain. Sebelum Saul menjadi raja, dia adalah seorang masyarakat biasa. Ayahnya memang juragan, Kis. Pekerjaan mereka mungkin selain bertani dengan ladang yang luas, dia juga mempunyai bisnis. Dia juga beternak. Dan dia tidak pernah berpikir akan menjadi raja. Karena orang-orang yang dipilih sudah ada untuk menjadi pemimpin di tengah Israel. Tapi sejak dia diurapi, kata-kata Tuhan melalui Samuel mengatakan, engkau akan menjadi manusia yang lain. Dan itu segera diakui ketika dia berangkat ke Gilgal. Para nabi, juga para pelihat yang menyaksikan itu, mereka bilang, Saul ini berbeda. Wajahnya bercahaya, dia berwibawa. Orang yang semula tugasnya disuruh mencari keledai bapaknya yang hilang. Lalu dia pergi ke berbagai tempat mencari keledai itu. Tapi sekarang dia setelah kepenuhan Roh Kudus, dia menjadi manusia yang lain. Dan orang bersaksi ada perubahan besar dalam dirinya. Itu juga yang terjadi dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang Galilea itu selalu dipandang negatif jika menyebut Galilea. Karena dari Galilea lah banyak lahir para anggota-anggota milisi perlawanan. Orang-orang Israel melawan tentara Romawi yang menjajah Israel cukup lama.
Orang-orang dari Israel Utara, dari Galilea lah, muncul para pejuang-pejuang. Juga orang-orang yang menuntut Israel itu terbelah menjadi dua. Saat Israel menjadi dua, Israel Selatan dan Utara. Yang di utara itu adalah orang-orang Galilea. Perilaku memberontak itu masih terus terpelihara sampai masa Yesus. Oleh karena itu mereka selalu diawasi. Mereka dianggap kurang berpendidikan, kolot, urakan, dan yang lainnya. Kalau bertemu dengan orang Galilea, lebih bagus orang menyisih. Karena mungkin aromanya juga kurang bagus. Karena orang-orang Galilea sebagiannya adalah nelayan. Tentu bau danau, bau ikan kurang nyaman bagi orang-orang yang di kota. Tapi kali ini setelah kehadiran Roh Kudus, mereka mampu berbahasa yang lain, yang belum mereka kenal, tapi justru dikenal oleh orang-orang lain. Dan itu mengajak orang datang, dan justru pidato khotbah dari Petrus didengar orang banyak. Jika kita membaca bagian ini sampai ayat 41, disebutkan 3.000 orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis, bertobat dan dibaptis, percaya kepada Yesus Kristus. Dalam hidup kita sehari-hari, kita mungkin susah untuk menjadi yang lain. Karena kita sudah menikmati zona aman itu. Apalagi kalau secara ekonomi kita bagus. Secara sosial kita terhormat. Begitu juga hal-hal lain, status kita baik. Kalau disuruh menjadi yang lain, susah. Kecuali sesudah terpuruk, kalau ada pertolongan ahli profesi, barulah kita mau bersedia seperti itu. Ada banyak sebenarnya kesempatan dalam hidup kita sehari-hari untuk menjadi sesuatu yang lain dan jadi lebih berguna, tapi terhalang. Karena kadang nasihat orang kita pandang negatif. Ketika orang menegur kita supaya kita jangan melakukan berulang-ulang kebiasaan jelek kita merasa tersinggung. Kita membentengi diri kita bahwa kita aman-aman aja kok. Untuk apa dinasihati? Padahal ada sesuatu yang ingin dibangun ketika kita bersedia mendengar saran itu. Dan bersedia meninggalkan itu untuk menjadi sesuatu yang lain yang akan membuat orang datang kepada kita. Membagi berkat atau bersedia menjadi sahabat dan rekan untuk maju bersama. Itu yang kita alami sering. Justru kita tidak membuka diri kita. Atau kadang juga orang memandang kita sinis. Dan kita terus akhirnya tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang kita anggap memandang kita secara sinis, merendahkan kita. Karena kita sama-sama berada dalam pikiran kita masing-masing. Kita tidak mau dirubah dan tidak mau diubah. Dalam satu PA, saya bertanya pada peserta PA, apakah boleh kita mengubah orang lain? Apakah kita boleh berubah menjadi sesuatu yang lain? Jawabannya semua boleh menjadi sesuatu yang lain. Tapi waktu saya tanyakan, kalau yang mengubah itu saya atau orang lain mengubahmu menjadi yang lain, jawaban tidak seseru yang pertama, tidak padu seperti yang pertama, mulai pecah. Ada yang bilang lihat siapa yang suruh, ada yang ragu-ragu tidak memberi jawaban, tapi ada juga yang bersedia kalau ada yang mau mengubah. Lalu saya tunjuk ayat tadi, 1 Samuel pasal 10 ayat 6 itu. Perubahan Saul adalah perubahan yang datang dari luar. Dia menjadi yang lain. Mungkin dalam hatinya menolak, atau bisa jadi dia juga setia. Karena tidak ditunjukkan Saul bersedia apa tidak untuk diubah menjadi yang lain. Apakah dia mendengar dengan sungguh-sungguh? Tapi yang pasti firman Tuhan menunjukkan
Kesaksian para nabi menyaksikan bahwa apa yang katakan oleh Nabi Samuel, Imam Samuel itu benar. Dia telah berubah. Dia yang semula masyarakat biasa, diangkat di ketinggian menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Sama halnya dengan orang-orang Galilea, murid-murid Yesus. Yang semula orang menyisih kalau ketemu, merendahkan mereka. Tapi setelah kehadiran Roh Kudus, suaranya didengar, ucapannya didengar. Hari itu juga 3.000 orang berubah, bersedia, bertobat, mengubah hidupnya, dan meminta diri untuk dibaptis. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, perayaan Pentakosta menjadi penting. Tidak sekedar dirayakan begitu saja lalu besok selesai. Karena Pentakosta membawa pesan bagi kita. Bagi siapapun kita saat ini yang hadir di sini, yang mungkin merasa terpuruk, ada yang kena PHK, ada yang terancam DO dari tempat kuliahnya. Dan makin susah karena memikirkan berita ini kalau sampai ke kampung, sampai ke orang tua. Dodo noni bapa, dodo noni dainang. Apalagi molunga sanga mabelu. Anak dari janda. Kesusahan makin bertambah. Jangan takut. Masih ada kesempatan. Kita perlu membuka diri. Karena kita bisa menjadi sesuatu yang lain. Karena mungkin yang sesuatu yang kita anggap aman selama ini, justru itu yang membuat masa depan kita terganggu. Dengan hadirnya Roh Kudus dalam diri murid-murid Yesus, potensi mereka terangkat. Mereka bisa melihat kemampuan-kemampuan mereka yang selama ini enggak diolah, yang mereka enggak lihat mungkin. Tapi dengan Roh Kudus mereka akhirnya bisa melihat ada talentanya, ada potensinya, ada harta-harta karun yang perlu digali, yang akan berguna bagi mereka, juga bagi masyarakat. Kehadiran Roh Kuduslah menjadi titik awal gereja berkembang, tidak hanya di Yerusalem, tetapi bergerak ke seluruh penjuru dunia, mengikuti perintah Yesus itu. Karena Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan Yesus Kristus sendiri kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, pekerjaan Roh Kudus adalah menolong kita. Karena dia juga akan berkuasa atas kita. Serahkanlah hidup kita kepada yang berkuasa itu. Karena dia akan memampukan tidak hanya Saul seorang, tapi murid-murid Yesus yang 12 itu setelah digenapi kembali dengan Matias, itulah yang bergerak ke seluruh penjuru dunia. Untuk mempersaksikan bahwa Yesus Kristus benar juru selamat. Lalu bagaimanakah Roh Kudus akan datang? Pintu masuk yang akan dimasuki oleh Roh Kudus itu adalah pintu yang dibukakan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Hanya orang yang beriman kepada Yesus Kristuslah yang akhirnya bersedia membuka dirinya, membuka hati dan pikirannya, kehidupannya untuk dihadir Roh Kudus itu. Dialah yang akan bekerja menolong kita, mengangkat kita dari keterpurukan kita, mengubah asumsi orang seperti orang-orang Galilea itu, orang-orang yang dihindari dan tidak disukai itu, bisa berubah menjadi disukai. Percayalah, orang-orang yang pelin-pelan pun akan bisa menjadi orang yang tegas. Orang yang kebiasaannya ikut-ikutan sama orang juga akan bisa menjadi mengambil jalan sendiri dan langkahnya akan diikuti kalau Roh Kudus hadir dalam dirinya. Karena itu kita perlu juga bertekun berdoa, mendekatkan hidup kita kepada Yesus Kristus, meyakinkan dalam diri kita bahwa kita memang sungguh-sungguh mempercayai Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, bangkit dan naik ke surga untuk keselamatan bagi kita. Roh Kudus itu yang dijanjikannya telah datang. Tak hanya murid-murid yang akan diberdayakan, kita juga. Jangan takut, jangan putus asa. Yang sudah kena PHK, yang ekonominya sekarang murat-marit, yang terancam DO, kita punya kesempatan
Tuhan akan tunjukkan sesuatu yang baru untuk membuat kita menjadi lain menurut Allah. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Pentakosta. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau karena Engkau memenuhi janji anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Engkau hadir lagi di dunia ini dalam rupa roh untuk memimpin, menuntun, juga menguduskan kami. Karena Engkau adalah kudus. Agar dunia ini pun dikuduskan oleh roh-Mu yang hadir dalam hidup orang-orang yang beriman. Allah Bapa di sorga, terimalah pujian syukur kami hari ini. Terimalah juga pujian syukur kami dalam kehidupan kami sehari-hari, yang mencerminkan dan merefleksikan kasih dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam Yesus Kristus. Agar hubungan kami menjadi benar dengan Engkau. Hubungan kami juga dengan sesama menjadi benar, mengikuti hukum kasih-Mu. Engkaulah yang memampukan kami untuk mengubah diri kami. Roh-Mu lah yang berkuasa atas kami semua, hari ini sampai selama-lamanya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin. Kita puji Tuhan. Firman Tuhan mengantar kita untuk menyampaikan persembahan syukur kita, tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Amin, kita berikan persembahan.
Mari bersama-sama. Kita menaikkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Suka membagi pada orang mampu, dipuji tiap orang di dunia. Untuk pada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tetap kepalaku yang Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak terkira banyak dan besarnya anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa. Kami patut merasa malu dan takut datang kepadamu karena pelanggaran dan pengkhianatan kami. Tetapi Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan kesalahan kami. Sebaliknya Engkau telah mengaruniakan anak-Mu kepada kami untuk menjadi korban pendamaian bagi segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami oleh darahnya dikuduskan dan boleh datang ke hadapan-Mu dan menyebut-Mu Bapa kami. Dan Engkau telah memeteraikan penebusannya di dalam kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga, dan Dia duduk di sebelah kanan-Mu. Pada hari ini Engkau kembali menambahkan kasih anugerah-Mu dengan mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya Dia yang menyertai kami di dalam hidup kami, menjadi pembimbing dan penghibur bagi kami, supaya olehnya kami dikuatkan untuk melawan segala godaan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bawa dan tetapkanlah hati dan batin kami, supaya mulai pada hari ini sampai seterusnya kami menanti senantiasa berpaut kepada kehendak-Mu. Tanamkanlah kerinduan dan ketahanan, ketabahan dalam hati kami menuruti kehendak-Mu, supaya kami dalam pengorbanan anak-Mu jadi layak turut mengambil bagian dalam hidup kami, dalam persekutuan Roh-Mu. Ya Roh Kudus, Roh penghibur, tolong dan ajarlah kami, supaya kami tambah mengenal dan memahami kasih karunia Tuhan Yesus untuk kami orang-orang berdosa. Jangan biarkan kami tersesat. Engkau jugalah kiranya yang memelihara kami dalam Kristus bersama semua orang percaya yang memanggil nama Tuhan yang sudah menyesali kejahatannya dan dengan tahluk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ajarlah kami untuk senantiasa mengarahkan kerinduan dan pengharapan kami kepada hal-hal yang ada dalam kerajaan-Mu yang tidak terbatas, yang kekal untuk selama-lamanya. Dengarkan dan sempurnakanlah doa permohonan kami, supaya kami di dalam kata-kata dan perbuatan kami senantiasa memancarkan kasih setia yang daripada-Mu kepada isi dunia ini,
demi pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Pentakosta buat kita semua.